Selamat pagi, good morning everybody. Ya, biasanya kalau dalam waktu Indonesia, biasanya pagi itu dari jam 4 sampai jam 10. Biasanya orang bilang pagi. Namun dalam bahasa Inggris jam 4 sampai jam 11.59 orang masih bilang good morning. Nah, sekarang untuk pembelajaran kelas 10. Untuk pembelajaran kelas 10 biasanya untuk pertemuan di awal-awal atau di bab 1 biasanya orang belajar mengenai introduction atau introduce yang biasa orang bilang hari-hari. Dan introduce ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu introducing ourselves dan juga kita bisa introducing our friends atau our friend. Jadi orang bisa memperkenalkan diri kita sendiri, orang juga bisa memperkenalkan orang lain. Dan biasanya generally secara umum, orang biasanya dalam memperkenalkan diri, orang selalu bilang hello, how are you? My name is Ani, for example. Dan nice to meet you. Kemudian balasannya adalah nice to meet you too. Itu secara simple, secara sederhana atau secara singkat. Namun di sini Mem ingin memperkenalkan lagi bagaimana ketika kita mau memperkenalkan diri kita, kita hendak membicarakan atau menceritakan lebih jauh lagi atau lebih banyak lagi. Dalam hal ini contohnya adalah ketika kita hendak berteman dengan other people atau orang lain yang jauh dari kita. Biasanya orang sebut sebagai pen friend atau teman pena. Dan itu biasanya dalam perkenalan orang akan menceritakan lebih detail lagi, lebih panjang lagi mengenai ourselves atau diri kita. Di situ banyak orang menceritakan melalui letter atau yang disebut dengan surat. Nah, dalam penjelasan kali ini Mem lebih memperinci bagaimana dari penggunaan have dan has. Ada dua kata yang sering orang salah dalam using these words atau those words, yaitu penggunaan dari have dan has. Biasanya orang gunakan kata-kata ini ketika orang ingin menceritakan tentang diri kita. Misalkan selain nama yang ingin orang mau sampaikan, selain orang hobi apa, kadang-kala orang juga hendak menceritakan tentang hal-hal yang lain. Nah, itu kadang-kala orang menggunakan kata have dan has. Seperti kita ketahui bersama bahwa the meaning of have dan has adalah the same, yaitu sama. Dua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu memiliki, mempunyai, atau miliki dan punya. Namun sometimes kadang-kadang orang salah dalam menggunakan kata ini. Karena orang tidak terlalu pasif dalam bahasa Inggris dan dalam hari-hari orang jarang menggunakan bahasa Inggris sehingga kadang-kadang salah. Yang perlu ditekankan di sini adalah ketika orang mau menggunakan kata have dan has, kita harus memperhatikan subjeknya terlebih dahulu. Karena itu adalah formula atau the pattern atau rumus. Ketika orang mau menggunakan kata have, otomatis orang harus ingat juga bahwa subjek yang cocok untuk kata have ini adalah I, you, we, dan they. Ada 4 subjects yang harus menggunakan kata have. Kemudian untuk kata has digunakan oleh subjek she, he, dan it. Jadi perlu kita ketahui bersama bagi siswa-siswi bahwa subjek dalam bahasa Inggris there are 7 subjects. Ada 7 subjek yang harus kita ketahui bersama, yaitu subjek I, subjek you, subjek we, subjek they, subjek she, subjek he, dan subjek it. Dan untuk penggunaan kata have hanya boleh digunakan oleh subjek I, you, we, dan they. Jadi 4 subjek ini boleh menggunakan kata have. Maka dia akan menjadi I have, you have, they have, dan we have. Dia menjadi artinya adalah saya mempunyai, kamu mempunyai, mereka mempunyai, dan kita mempunyai. Mempunyai boleh juga memiliki.
Dan kurang kita menambahkan dengan saya mempunyai 1 anjing, maka jadi I have 1 dog. Ketika orang mau mengatakan saya memiliki 2 ekor anjing, dia akan menjadi I have 2 dogs. Ditambahkan S di akhir kata benda dog karena sudah lebih dari 1. Dan kemudian untuk subjek she, he, dan it, dia harus berpasangan dengan has. Dia akan menjadi she has a dog. Dia menjadi tapi she. Dia memiliki seekor anjing. Sama juga dengan subjek he. He has a dog. Dia memiliki seekor anjing. Perbedaan dari she dan he adalah she untuk kata ganti dia perempuan dan he untuk kata ganti dia laki-laki. Kemudian it. It has a dog atau it has a dog. Seperti itu. Jadi untuk penggunaan has dan have, orang tidak boleh kasih tukar atau orang tidak boleh mau gantikan posisinya karena nanti salah menurut bahasa Inggris atau rumus dari bahasa Inggris karena artinya memang sama, yaitu have dan has memiliki the same meaning atau artinya yang sama, yaitu mempunyai atau memiliki. Namun orang tidak bisa ganti posisi dari have dan has untuk subjek yang ada yang seperti tadi yang sudah dibagikan. Karena I kemudian kalian sambung dengan has, akan salah besar ketika orang bule atau the native speaker mendengar itu. Jadi sekali lagi diingatkan bagi kita semua, penggunaan have hanya digunakan oleh 4 subjek, yaitu I have, you have, they have, dan we have. Kemudian has hanya digunakan oleh subjek she has, he has, dan it has. It ini adalah kata ganti atau kata benda. Dan kemudian ketika orang mau gabungkan dengan kata benda di akhir kalimat yang artinya sebagai objek, orang kurang menambahkan kata benda terserah kita atau terserah Anda. Misalkan saya mempunyai, saya memiliki tas. I have a bag. Jangan orang ucapkan I has a bag. It's wrong, sangat salah. Karena sudah dibagi menurut rumus. Yang boleh menggunakan has hanyalah subjek she, he, dan it. Nah, ini harus kita keep on our mind, harus orang ingat terus karena tidak boleh salah. Dan kemudian ketika kita mau membuat kalimat seperti demikian, orang jangan pernah lupa bahwa dalam kalimat harus ada paling kurang 2, tetapi paling kurang harus ada 3 karena ada subjek, ada kata kerja, dan juga ada kata benda di dalamnya yang berfungsi sebagai objek. Biasanya subjek di awal kalimat dan objek di akhir kalimat. Subjeknya yaitu yang tadi kita sudah sebutkan bersama-sama, yaitu subjek I, you, we, they, kemudian she, he, dan it. Dan objek itu apakah kata benda mati atau kata benda hidup atau apa yang hendak orang tambahkan di akhir kalimat. Cuman yang perlu diperhatikan di sini yang berfungsi sebagai subjek bisa juga kalian gantikan dengan nama orang. Nama orang. Jadi kata benda yang berfungsi sebagai subjek tidak selamanya selalu she, selalu he, selalu it, selalu they. Tetapi kalian boleh gantikan subjeknya itu dengan Mary, John, nama-nama orang. Kemudian kalau dia they lebih dari 1, yaitu Mary and John. Kemudian torang tambahkan dengan kata yang tadi torang pelajari bersama, jangan pakai has tetapi harus pakai have. Karena John and Mary sudah lebih dari 1 orang, berarti dia termasuk dalam kategori they. Oke, jadi sejauh ini yang perlu memperkenalkan kepada kalian tentang penggunaan dari have dan has. Kurang bagaimana orang memahami itu lagi lebih lanjut dengan tugas yang nantinya akan memberikan di grup WA.
Jadi untuk kelas 10 nanti akan membagikan di grup WA. Nanti kalian akan bisa lihat di situ bagaimana penggunaan dari have dan has. Ya, demikian untuk pembelajaran kita hari ini untuk kelas 10. Dan nantinya tugas akan dibagikan di grup WA. Orang bertemu lagi minggu depan. Oke, see you.